Ada beberapa rahasia kecil tentang apa yang sebenarnya disukai wanita yang jarang dibicarakan secara terbuka, tapi memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang disadari kebanyakan orang dalam sebuah hubungan. Kebanyakan pria menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba memahami wanita dengan menebak-nebak, mencoba berbagai pendekatan, dan seringkali berakhir dengan kebingungan yang sama seperti sebelumnya. Padahal, jika kita melihat lebih dalam ke dalam psikologi hubungan, ada pola-pola yang jelas dan konsisten tentang apa yang benar-benar membuat seorang wanita merasa bahagia, dihargai, dan terikat secara emosional dengan pasangannya. Dalam video ini, kita akan membongkar 10 rahasia psikologis tentang apa yang sebenarnya disukai wanita dalam sebuah hubungan. Ini bukan tentang trik atau manipulasi, ini tentang memahami cara kerja pikiran dan emosi wanita secara lebih mendalam, sehingga Anda bisa membangun hubungan yang lebih sehat, lebih dekat, dan lebih tahan lama. Tetaplah menonton sampai akhir, karena beberapa poin terakhir mungkin adalah hal-hal yang paling sering diabaikan, padahal dampaknya paling besar. Sebelum kita mulai, jika Anda menikmati konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video psikologi hubungan lainnya yang akan datang setiap minggu. Rahasia pertama, wanita menyukai pria yang benar-benar mendengarkan, bukan sekadar mendengar. Ada perbedaan besar antara mendengar dan mendengarkan. Mendengar adalah proses pasif, di mana suara masuk ke telinga tanpa benar-benar diproses secara mendalam. Mendengarkan adalah proses aktif, di mana seseorang benar-benar memperhatikan bukan hanya kata-kata yang diucapkan, tapi juga nada suara, ekspresi wajah, jeda dalam kalimat, dan bahkan hal-hal yang tidak diucapkan secara langsung. Bayangkan situasi ini. Seorang wanita pulang kerja dengan perasaan lelah dan sedikit kesal karena harinya tidak berjalan sesuai rencana. Dia mulai bercerita kepada pasangannya tentang apa yang terjadi. Ada dua jenis respons yang mungkin muncul di sini. Respons pertama adalah langsung memberikan solusi. Kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begitu. Respons kedua adalah benar-benar mendengarkan terlebih dahulu, mengangguk, bertanya lebih lanjut, dan membiarkan dia menyelesaikan ceritanya sebelum memberikan tanggapan apapun. Kebanyakan pria secara naluriah memilih respons pertama, karena secara psikologis, pria cenderung berorientasi pada penyelesaian masalah. Tapi banyak wanita, ketika mereka bercerita tentang kesulitannya, tidak selalu mencari solusi. Yang mereka cari adalah validasi, pengakuan bahwa perasaan mereka masuk akal, dan rasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi hal itu. Ini bukan berarti solusi tidak penting, tapi waktu dan caranya sangat menentukan. Ketika seorang pria terburu-buru memberikan solusi tanpa benar-benar mendengarkan terlebih dahulu, wanita seringkali merasa bahwa masalahnya diremehkan atau bahwa perasaannya dianggap kurang penting dibandingkan dengan menyelesaikan masalah secepat mungkin. Mendengarkan yang sesungguhnya juga berarti tidak menyela di tengah cerita, tidak langsung mengalihkan pembicaraan ke pengalaman diri sendiri, dan tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum cerita selesai. Ini terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya banyak orang, baik pria maupun wanita, kesulitan melakukan ini secara konsisten, terutama ketika pikiran mereka sudah dipenuhi hal lain, seperti pekerjaan, ponsel, atau kekhawatiran pribadi. Wanita yang merasa benar-benar didengarkan oleh pasangannya cenderung membangun rasa aman emosional yang jauh lebih kuat. Rasa aman ini menjadi fondasi bagi keintiman yang lebih dalam, karena dia tahu bahwa dia bisa berbagi apapun tanpa takut diremehkan atau diabaikan. Ini adalah salah satu alasan mengapa pasangan yang berhasil bertahan lama seringkali adalah mereka yang telah membangun kebiasaan mendengarkan secara aktif sejak awal hubungan mereka. Rahasia kedua, wanita menyukai kejutan kecil yang tulus, bukan yang mahal. Banyak pria percaya bahwa cara terbaik untuk membuat wanita bahagia adalah dengan memberikan hadiah yang mahal, perhiasan yang berkilau, atau perjalanan yang mewah. Tidak ada yang salah dengan hadiah semacam itu, dan tentu saja banyak wanita akan senang menerimanya. Tapi jika kita melihat lebih dalam pada psikologi di balik kebahagiaan dalam hubungan, kita akan menemukan bahwa nilai emosional dari sebuah kejutan
seringkali tidak berkorelasi langsung dengan harganya. Coba pikirkan ini. Seorang wanita mungkin lebih tersentuh ketika pasangannya mengingat bahwa dia pernah menyebutkan secara sepintas bahwa dia menyukai jenis kopi tertentu dari sebuah kedai kecil. Dan kemudian suatu hari pasangannya membelikannya tanpa diminta, hanya karena ingat. Momen kecil semacam ini menyampaikan pesan yang jauh lebih kuat daripada hadiah mahal. Aku memperhatikanmu. Aku mengingat hal-hal kecil tentangmu. Kamu penting